Haleluya. Puji nama Bapa Yahweh kita yang dahsyat. Anak-anak kita sudah diberkati dan didoakan oleh Bapak Gembala. Kita percaya anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang akan dipakai oleh Bapa Yahweh untuk kemuliaan Bapa Yahweh dan jadi alat untuk Bapa Yahweh, dan agar nama Bapa Yahweh dimasyhurkan ke seluruh bumi. Amin. Saatnya kita akan dengarkan firman Bapa Yahweh. Siapkan setiap hati kita, setiap pikiran, setiap tindakan kita. Biar kita sambut firman ini dengan penuh kasih dan sayang. Biar firman ini yang tertabur di dalam setiap hati kita di hari raya Yom Kippur ini akan menjadi benih yang akan tumbuh, yang ditanami di tepi aliran sungai. Dan sungai kehidupan itu sendiri adalah Bapa Yahweh untuk hidup kita. Kita akan angkat satu lagu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Kita mau angkat pujian ini kembali dari awal. Siapkan setiap hati, siapkan setiap pikiranmu, agar engkau terima yang terbaik dari Bapa. Agar firman ini jadi firman yang hidup, firman yang akan hidup selalu di dalam hidupmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. Kami persilakan Bapak Gembala untuk membagikan firman. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Bapa Raja segala Raja, Penebus Israel, Penebus yang Maha Mulia, yang berkenan hari ini Tuhan untuk kami dapat mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Bapa, biarlah Roh-Mu memenuhi kami sepenuhnya. Mampukan kami menangkap pesan yang Tuhan sampaikan di hari raya Yom Kippur yang mulia ini Bapa. Tuhan, berbicaralah Bapa Yahweh, kami siap untuk mendengar Tuhan kami, bisa miswamasa adon vero kodes samba berdom cap syukur pada Bapa. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya menyampaikan selamat datang di hari raya Yom Kippur, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Bapak Yahweh. Kalau saudara dapat hadir pada hari ini adalah sesuatu yang istimewa. Ya, dari 7 hari raya, inilah hari raya yang paling suci. Ya, di tengah bangsa Israel yang diajarkan oleh para nabi, dan sampai saat ini bangsa Israel masih melakukannya dengan setia. Ya, saudara yang kekasih, kita juga hari ini mau bersyukur atas perkenanan Tuhan sehingga saudara hadir. Dan saya percaya seperti yang dikatakan WL, nama saudara sudah dicatat dalam buku kehidupan. Ya, itu saudara harus imani, sebab dalam Wahyu pasal yang ke-22 dikatakan bahwa nama kita itu satu kali itu akan dibukakan, apakah tercatat apa tidak, saudara yang kekasih. Ya, jadi di hari raya Yom Kippur ini sangat penting sekali saudara memahami apa yang Tuhan sampaikan pada hari raya Yom Kippur ini untuk kita bisa lebih baik, ya, dari setelah hari raya Yom Kippur ini. Karena hari raya Yom Kippur ini ketika sampai, secara tradisi di tengah bangsa Israel mereka mengucapkan doa sampai 100 kali, ya, dan mereka melakukan saling memaafkan, saling berkunjung, saling mendatangin, saling minta ampun. Jadi memang hari ini adalah hari yang sangat istimewa, saudara kasih. Ya, saya juga mengingatkan kepada saudara, entar habis firman Tuhan kebenaran, biarlah saudara saling memaaf-maafkan, ya, saling bersalaman dengan hati yang tulus. Saudara minta ampun, minta maaf, karena kita semua tidak ada yang tidak bersalah, tidak ada yang tidak berdosa. Ya, baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tadi dalam Imamat 23 ayat 27 sampai 32 sudah dibacakan WL, saya tidak perlu bacakan lagi. Jadi hari ini adalah hari raya yang terdapat dalam Imamat 23 sampai Imamat 23 ayat yang ke-27 sampai 32, ya. Tadi sudah dibacakan supaya kita juga berpuasa dari tanggal 9 Tisri kemarin sampai tanggal 10 Tisri yang nanti jam 6 sore baru kita bisa buka, ya, lebih kurang 24 jam itu tadi sudah dibaca. Saudara yang kasih, saya akan sampai kepada firman Tuhan yang berikut. Saya mau sampaikan kepada kita yang terdapat dalam Yesaya ayat pembuka, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya, bukan pembuka tapi yang kedua. Yesaya 64 ayat 6 kita baca. Kalau sudah dapat? Oke, kita akan baca Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang membaca firman Tuhan, memahami, mempercayainya, dan mau melakukannya.
pesan Tuhan hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang selalu hidup dalam ketidakbenaran. Saya ulangi ayatnya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara bisa bayangkan, segala kesalehan umat Tuhan itu dipandang Tuhan seperti apa tadi? Kain kotor, kain lara, ya bahasa yang lain. Jadi saudara yang di sini hadir dan saya, tidak ada yang terlepas dari dosa. Tadi sudah juga dibacakan oleh para ahli ya. Roma 3:23 salah satu ayat tadi yang dibaca. Segala manusia, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hari raya pendamaian, Bapa menawarkan perdamaian. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengakui segala dosa kita, pelanggaran kita. Jadi kalau ada orang minta maaf, itu bukan satu arah, tetapi dua arah. Misalnya saya minta maaf kepada Pak Yosep juga seharusnya minta maaf kepada saya. Kenapa? Karena pasti ada kelemahan, kelalaian, kekurangan sesuai dengan firman Tuhan. Di Yesaya 64 ayat 6 ini menggambarkan kesalehan. Bicara kesalehan apa? Kesalehan itu adalah segala sesuatu yang kita sudah berpikir itu sudah baik. Kita berbuat baik, kita berbuat sesuatu yang mau menurut kita itu sudah oke, sudah baik. Padahal Tuhan katakan di Roma 3:23, semua sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Bayangkan saudara yang kekasih, setiap hari kita bangun, kadang pikiran kita sudah nerawang kepada hal-hal yang tidak baik. Begitu buka HP, ada saja yang membuat kita terganggu iman kita, pikiran kita terganggu, bahkan hati kita terganggu, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, manusia sejak lahir sudah apa? Jatuh dalam dosa. Saudara, kok egosentris manusia itu sangat kuat. Sentral kepada self, kepada diri itu sangat kuat. Maka dikatakan manusia itu lahir di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mengadakan hari raya Yom Kippur. Hari raya pendamaian, berdamai dengan Bapa Yahweh dengan cara apa? Minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada sesama. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 ayat 14, jikalau kamu tidak memberikan ampunan kepada orang lain, maka kamu tidak akan diampuni. Ya, berbeda saudara yang kekasih dengan pemberontakan kepada Bapa Yahweh. Pemberontakan kepada Bapa Yahweh itu urusan Bapa. Ya. Jadi saudara bisa memahami pemberontakan, pengkhianatan kepada Bapa Yahweh dengan berdosa sesama karena kesalahan pribadi itu berbeda. Kalau pemberontakan seperti Datan, Korah, dan Abiram itu berbeda. Makanya di Bilangan pasal 36 ayat 1 sampai 15 itu dikatakan bahwa pemberontakan Datan, Korah, dan Abiram dipandang Tuhan sesuatu yang sangat jahat. Makanya Datan, Korah, dan Abiram beserta 250 pengikutnya yang terpilih. Jadi pengikut Datan, Korah, dan Abiram itu bukan orang sembarangan, tapi orang apa? Terpilih, orang yang berpendidikan, orang yang hebat. Jadi berpihak kepada pemberontak. Maka ketika mereka berhadapan dengan Bapa Yahweh, Musa juga berhadapan Bapa Yahweh, Datan, Korah, dan Abiram berhadapan, maka tanah yang diinjak oleh Datan, Korah, dan Abiram terbelah dua dan menimbun mereka hidup-hidup. Nah, saudara dan saya, kesalahan kita secara manusiawi, kita dengan sesama manusia itu harus saling mengampuni. Ya, saudara harus bisa membedakan, memahami. Jadi hari ini saudara yang kekasih, Tuhan berbicara tentang kesalehan yang bagaikan kain lara.
Kenapa sejak kita lahir dikatakan jatuh dalam dosa? Sejak lahir bayi itu sudah egonya sudah ada. Kepentingan diri sendiri itu sudah ada. Saudara bayangkan begitu dia lahir, dia langsung kasih kode, urus saya. Begitu dia nangis, seorang ibu dia akan tahu, oh dia perlu menyusu. Begitu dia nangis, oh dia popoknya mungkin basah, mungkin apa. Jadi mulai dari sejak lahir, egonya sudah ada. Meskipun dia tidak bicara. Tapi manusia itu begitu lahir sampai dia beruban, egonya tetap ada. Ego itu kadang-kadang mengalahkan perintah Tuhan. Dia mau kaya sendiri, dia mau maju sendiri, dia mau hebat sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain, bahkan orang lain dijatuhkan. Itulah ego. Ya. Jadi saudara yang kekasih, betapa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Roma 3:23. Coba kita baca saja saudara yang kekasih. Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa manusia itu dengan segala kesalahannya, Tuhan senantiasa memandang bahwa kita harus terus menerus duduk di bawah kaki Tuhan minta pengampunan. Ya, itu sebabnya Yesua mengajarkan kita dalam doa dalam Matius pasal 6 itu untuk berdoa dan mengampuni di ayat 14. Roma 3:23 bunyinya, kita akan bersama-sama demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa Yahweh. Kehilangan apa? Kemuliaan. Saudara dan saya, kita sedang dalam progres. Saudara tidak sama, grade orang bersalah di hadapan Tuhan itu berbeda-beda. Ya, kemuliaan orang di hadapan Tuhan juga berbeda-beda. Mahkota di hadapan Tuhan juga kelak berbeda-beda. Jadi saudara yang kekasih, bahwa semua orang sudah berdosa, memang sudah berdosa. Itu sebabnya kita diajarkan tiap pagi, tiap hari berdoa minta ampun. Kalau saudara tidak berdosa, Tuhan tidak akan ajarin berdoa, Bapa ampunilah kami. Makanya di Matius pasal 6 ayat 14, kalau engkau tidak minta ampun, engkau juga tidak diampuni. Jadi hari Yom Kippur sangat penting, saudara yang kekasih, ya. Saya pernah nambah daya itu untuk sampai kepada 5.500 sampai 7.500 watt, kita memerlukan uang sekitar 3 atau 4 juta kalau saya tidak salah, ya. Kita perlu tambah daya supaya AC itu yang sudah ada bisa hidup. Kita ada AC tapi nggak mampu, ya. Kita tidak hidupkan saja di sana, sudah mati, ya. Jadi bawa dalam doa supaya semua jangan sampai berkipas-kipas di gereja karena kepanasan, ya. Ini doa kita, harapan kita. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, di hari Yom Kippur ini kita mau berdamai dengan Tuhan. Ya, kita koreksi, kita mengevaluasi diri kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan anak kita. Firman Tuhan bilang tidak ada yang tidak berdosa. Jadi kalau ada orang tidak minta maaf, dia merasa dirinya tidak berdosa. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes, orang yang tidak mengakui bahwa dia berdosa, apa firman Tuhan katakan? Dia pendusta. Jadi kalau tidak mau minta maaf, itu artinya Tuhan bilang engkau pendusta. Ya, jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya hubungan pribadi itu sangat penting dengan Tuhan, ya, supaya saudara dan saya mengalami pemulihan, ya. Kebahagiaan kita adalah ketika Roh Tuhan menyertai kita,
Bapa hadir dalam hidup kita, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa kita dapat tanpa pengampunan. Ada amin? Jadi poin yang paling penting yang kita minta kepada Bapa Yahweh adalah pengampunan, saudara yang kekasih. Duduk di bawah kaki Tuhan, mengampuni. Supaya seperti apa yang dikatakan Nabi Yesaya, jangan terhambat berkat-berkat Tuhan. Tangan Tuhan bukan tidak mampu untuk menolong kita, tetapi Tuhan katakan apa? Dosamu yang menghalangi. Jadi penting minta ampun. Jangan sampai kita tidak minta ampun, ya. Saudara yang tahu, pribadi kita yang tahu, hati kita, pikiran kita nerawang kemana-mana, hati kita, Tuhan yang tahu dan kita, orang lain nggak tahu. Itu sebabnya saudara yang kasih, kita perlu minta ampun kepada Tuhan, juga kepada sesama. Jadi hubungan antara manusia, antara kita sesama manusia itu terutama. Karena di Matius pasal 6 itu dikatakan ayat 14, jikalau engkau tidak mengampuni sesama, ya, aku pun Bapa Tuhan juga tidak mengampuni. Jadi yang pertama itu hubungan manusianya itu penting sekali, baru kita datang menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan minta ampun, tapi orang lain, saudara-saudaranya, orang tuanya, anaknya, saudaranya semua dia tidak minta ampun, padahal dia sudah berbuat kesalahan. Jadi momen Yom Kippur ini sangat penting, ya. Saya sampaikan kepada saudara supaya kita betul-betul menikmati hari raya ini, supaya kita berdamai dengan Tuhan, juga dengan sesama kita terlebih dahulu, ya. Bapa Yahweh adalah perisai kita yang membawa kita untuk menjalani hari-hari yang kita akan jalani setelah hari raya Yom Kippur ini, ya. Bapa Yahweh perisai kita, ya. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Saya mau sampaikan kepada saudara, Bapa itu tetap menjadi sentral dalam kehidupan kita. Kejadian 15 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Ini Tuhan ingatkan lagi supaya kita mengandalkan Bapa Yahweh. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Bapa Yahweh kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara yang kekasih, setiap kali saudara datang kepada Tuhan, setiap kali saudara mau keluar dari rumah, setiap kali saudara mau melakukan aktivitas dimanapun saudara berada, ingatlah, penciptamu, Bapa Yahweh Tuhanmu adalah perisaimu. Saudara mengerti arti perisai? Apa itu perisai? Saudara kalau pernah lihat prajurit tentara, lihat nggak perisai ya? Tameng, ya. Jadi Bapa itu menjadi perisai, artinya segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang direncanakan setan, direncanakan manusia, yang di dalamnya ada iblis, ada setan menguasainya, maka rencana jahat itu tidak akan sampai. Karena ada apa? Ada Bapa Yahweh menjadi tameng, menjadi perisai. Jangan sampai saudara nggak ngerti dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mau menghadapi apapun, saudara mau melakukan apapun, kalau ada perisai, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa merusak. Itu maksudnya. Tetapi Yesus bilang apa? Jadilah bagimu sama seperti engkau percaya. Kalau saudara nggak percaya, Bapa Yahweh menyertai, maka Bapa Yahweh juga tidak bertindak apa-apa. Sebabnya iman
Kepercayaan itu sangat penting, saudara yang kasih. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih itu sangat penting. Jadi, walaupun saudara melakukan apa-apapun dalam hidup, kalau tidak disertai dengan iman, itu artinya saudara melakukan dengan apa? Kekuatan sendiri. Ya, saudara harus bisa membedakan orang yang beriman, orang yang memakai perisai, orang yang mengandalkan Bapa Yahweh, maka itu adalah orang yang berbahagia. Ya. Coba kita buka dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Bapa Yahweh, yang menaruh harapannya pada Bapa Yahweh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada amin. Saudara yang kekasih, dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Bapa Yahweh. Artinya apa? Artinya Bapa ada di depan kehidupannya, ada di dalam hidupnya. Setiap persoalan, masalah apapun yang dihadapinya, Bapa Yahweh menjadi perisai. Dan firman Tuhan mengatakan orang itu menjadi orang apa? Berbahagia, berhasil. Seperti pohon yang ditanam yang menghasilkan buah. Saudara, ini saya digambarkan sebagai apa? Pohon. Ketika Yesua Adon melihat pohon tidak berbuah, makanya Yesua bilang, sudahlah, kalau kau tidak mau berbuah, ya sudah, selesai. Besoknya daunnya kering. Penting berbuah, saudara yang kasih, sebagai pohon. Pohon yang berbuah, yang kita baca di ayat yang ke-8 adalah orang-orang yang membuat Bapa Yahweh menjadi perisai dalam hidupnya. Ketika Bapa Yahweh menjadi perisai, dia akan menjaga hubungannya dengan Tuhan. Menjaga hubungannya dengan Bapa Yahweh, menjaga hatinya. Dia jaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Ketika dia mau mengucapkan sesuatu, dia berpikir, hatinya berbicara. Dan firman itu akan diperdengarkan Tuhan. Sehingga ucapan kita itu ucapan yang memberkati. Kita tidak mau setelah Yom Kippur ini saudara menjadi pohon yang tidak berbuah. Buah-buah, ada buah-buah roh, ada buah-buah kasih, perbuatan sedekah, perbuatan yang baik. Jadi bukan teori, bukan omong doang, tapi mau berkorban untuk Tuhan. Ada amin? Tuhan tidak bilang orang yang berkorban itu karena duitnya sudah lebih, karena tabungannya sudah lebih. Kalau saudara berpikir tabungan sudah cukup baru berkorban, baru memberi kepada orang lain yang membutuhkan, maka saudara dan saya tidak berlaku di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih, kita perlu setelah Yom Kippur ini kita berubah menjadi anak-anak Tuhan yang diperbaharui. Amin. Ya, saudara yang kasih, semua akan berubah. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita perlu menjadi pohon yang berbuah. Coba kita baca dalam Lukas pasal 6. Saya tidak mau saudaraku kita semua tidak mengerti ajaran Tuhan. Ya, Lukas 6. Lukas 6 ayat 43 sampai 45.
Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Baca baik-baik ya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara yang kekasih, betapa penting dari hati kita keluar hal-hal yang apa? Yang memberkati. Oh haleluya. Kalau hal-hal yang baik keluar dari mulut kita, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang membuat orang semangat hidup, orang-orang yang kita topang untuk bangkit, orang-orang yang tidak menjadi putus asa, itu artinya saudara dan saya menjadi berkat orang tersebut. Kepada orang-orang yang sudah mulai malas untuk beribadah, kita menjadi berkat, menyampaikan supaya tetaplah beribadah. Karena ibadah itu mengandung apa? Janji. Hanya orang yang berpengharapanlah menerima berkat Bapa Yahweh. Orang yang tidak berpengharapan tidak akan menerima apa-apa. Ya, jadi kalau orang mau menerima sesuatu dari Tuhan, dia harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, jadi ketika orang tidak memiliki pengharapan, dia tidak memiliki iman. Karena pengharapan itu sesuatu yang belum dilihat tapi diharapkan. Itulah iman. Jadi kalau saudara nggak punya pengharapan, saudara nggak punya iman. Orang yang tidak punya iman, Tuhan bilang apa? Tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pengharapan dalam Tuhan itu sangat penting. Ya, ya, saya percaya Karen punya pengharapan. Ya, Karen ya, punya pengharapan, ada cita-cita, ada hasrat hati. Itu Tuhan senang. Kalau orang tidak punya cita-cita, tidak punya hasrat hati, Tuhan bilang itu mati orang itu secara rohani. Kenapa? Kenapa mati? Karena dia tidak berpengharapan pencipta. Seorang ayah, seorang ibu yang baik berpengharapan anak-anaknya akan diberkati. Seorang anak yang baik, dia akan berdoa dan berharap supaya dia menjadi berkat kelak bagi orang tuanya. Kenapa? Ketika orang tuanya sudah tua, sudah tidak bisa lagi macul, tidak bisa lagi narik ojek, tidak bisa lagi narik angkot. Yang pelihara dia siapa? Anaknya. Nah, kalau anak tidak diajarkan di gereja bagaimana berbakti sama orang tua, maka dia menjadi anak yang malang dipandang Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghormati orang tua itu ada hubungannya dengan kehidupan yang baru. Menghormati orang tua bukan menghormati seperti tentara, angkat tangan begini, bukan. Tapi menaruh apa? Perhatian. Berbahagialah orang tua yang bawa anaknya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan diajar oleh firman Tuhan. Yom Kippur menjadi momen yang baik bagi anak-anak, ya, supaya mereka dari tahun ke tahun berubah. Memang belum ada yang sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan bilang semua masih ada di dalam kelemahan daging. Rasul Paulus bilang, baru aku memikirkan hal yang baik yang aku lakukan. Lalu dia bilang apa? Tapi yang jahat itu sudah lebih itu. Sekelas Rasul Paulus loh, saudara yang kekasih. Baru mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu, yang tidak baik itu sudah mendahului. Betapa daging itu, saudara yang kasih. Ego, self-centris kepada diri kita, ourself, diri kita. For myself, untuk diriku. Yourself, untuk dirimu. Itu begitu kuat. Ya, bayangkan ketersinggungan, tersinggung sedikit aja, bisa nggak ibadah, Tuhan yang disalahin. Itu daging, saudara yang kasih.
Ya, bermasalah dengan seseorang, bisa Tuhan yang salah. Karena dia nggak mengerti hubungannya dengan Tuhan. Karena Bapak Yahweh tidak menjadi perisai, tidak dijaga hubungannya. Ya, jadi saudara yang kasih Kipur, saya berharap ini membuat merefresh, merestorasi, ya, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki attitude, habits, ya, karakter. Milikilah karakter Hamasia, karakter yang penuh kasih. Makanya Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku sebab aku lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu mudah diajar, itu lemah lembut. Bukan hanya sekedar kata-kata yang lemah lembut, bukan. Ya, jadi lemah lembut itu selain perkataan juga sikap, karakter untuk bisa diarahkan oleh Tuhan. Ya, dan saudara yang kasih, kita perlu menjadi pohon yang berbuah. Dan dikatakan apa tadi? Pohon yang baik menghasilkan yang baik. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, Lukas pasal 3, ayat yang ke-9. Saya hanya mau menyampaikan kepada saudara untuk diingatkan Tuhan betapa penting kita berbuah, ya, betapa penting kita bersedekah, melakukan hal yang baik, karena besarlah upah kita, ya. Kalau hari ini tema saya, saudara yang kekasih, perubahan sikap yang membawa berkat. Saya berharap dari tema yang saya sampaikan kita mengalami perubahan-perubahan yang baru. Ulangan 3 ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sambung saudara yang kasih di Wahyu pasal yang ke-20. Kita baca Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Biar saudara bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 kita akan baca bersama-sama. Kembali perhatikan baik-baik firman Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Waduh, hari ini Tuhan menyampaikan hal yang sangat mengerikan. Jikalau kita tidak berbuah, perbuatan-perbuatan kita akan menyertai dalam penghakiman. Jadi berbuatlah baik kepada Tuhan, berbuatlah baik kepada sesama, kepada anak Tuhan. Siapakah saudara-saudara kita? Galatia 6 ayat 10, kita baca. Galatia pasal 6 ayat 10. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2 itu. 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Wah, ada kategorinya, ada kriterianya.
Orang-orang yang seiman itu saudaramu, perlu dalam perhatianmu, perlu kerjasamamu, perlu berkolaborasi, berkoordinasi untuk melakukan kebaikan bagi Bapak Yahweh. Saya melihat kaum bapak, kaum pemuda, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang masih disebut kaum muda, saya lihat semangatnya luar biasa. Ya, saya lihat kalau sudah menjelang hari 7 hari raya, 3 hari besar, mulai dari Rosh Hashanah sampai ke Sukkot, saya melihat semangatnya luar biasa. Ada amin. Ya, kalau saya melihat, wah, saya masih terbayang di mata saya, ya, apa yang dikerjakan, pasang pondok daun dengan segala kesibukan, dengan segala, wah, luar biasa. Ya, bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan. Ya, selalu memberikan perhatian untuk pekerjaan Tuhan, saling menolong, saling membantu, saudara yang kasih. Ya, jadi saudara yang kasih, ini di hari Yom Kippur ini harus terjadi di dalam kehidupan kita selanjutnya. Ya, jadi sebagai orang tua, bawa anakmu untuk supaya lebih mengerti kehendak Tuhan. Sebagai anak, bawa dirimu supaya engkau tahu kewajibanmu, apa yang kau harus lakukan untuk orang tua, untuk Tuhan. Karena ketika hubunganmu dengan orang tua tidak baik, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Ketika hubungan kita dengan sesama kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak baik, Tuhan tidak pernah berkenan. Miliki hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, hati yang mau bersedekah, hati yang mau memperhatikan orang yang lemah, ya, hati yang mau berbagi. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, ada satu agama yang disebut agama suci, apa ya? Saudara yang kasih, iya, itu Buddha suci. Saya melihat aktivitas mereka, itu aktivitas sesuai dengan Torah, saudara yang kasih. Sayangnya mereka nggak percaya kepada Bapa Yahweh, tidak percaya kepada Yesua. Tapi perbuatan mereka kalah, banyak orang Kristen kalah. Ya, saya bilang terus terang kepada saudara, dari sisi perbuatan sedekah nggak ada apa-apanya kita. Ya. Perlu kita belajar kepada mereka. Mereka kalau tidak bisa memberikan sesuatu, tenaga. Tapi saya melihat tenaga di sini sudah luar biasa. Sesuatu juga sudah luar biasa. Ada amin. Ya, ukurannya bukan ukuran besar. Ukurannya seperti seorang janda yang ngasih satu duit. Ada orang ngasih berlimpah-limpah tapi ada satu duit. Yesua bilang apa? Janda yang sangat sederhana, yang mengasih satu duit itu lebih berharga, lebih besar, lebih mulia daripada orang kaya itu. Jadi bukan soal nilai, hatimu, ya, dengan ketulusan, dengan apa yang ada padamu. Jadi bukan dipaksa dalam nominal yang besar, padahal tidak mampu, bukan. Tapi yang Tuhan lihat, itulah hati kita, hati yang mengasihi. Ya, saya berharap saudara nangkap ini, ya, supaya apa? Saudara ada berbuah. Berbuah itu bukan ukuran yang tadi besar, ya. Berbuah itu ukurannya adalah ukuran yang manis di hadapan Tuhan. Ya, kemanisan itu apa? Dari ketulusan hati. Itu sebenarnya Tuhan bilang jaga hati kita. Ya, di Yom Kippur hati perlu dijaga. Ya, kita harus menjaga ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh dalam hidup kita. Kalau Yesua sebagai Rabi yang sempurna, yang kita teladanin, ya, sebagai promise keeper yang menjaga perjanjian Bapa dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya, saudara juga harus menjaga itu. Ya, promise keeper sebagai penjaga perjanjian, artinya saudara menghidupinya. Di Filipi pasal 2 dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya apa? Menjaga ketetapan Bapa supaya tetap tidak menyimpang, tidak keluar dari maunya Tuhan. Ya, bukan outside tapi masih inside, masih di dalam koridornya Tuhan. Ya. Jadi perisai Bapa Yahweh saudara akan lakukan dalam hidup saudara dan saya, ya, dengan cara apa?
dengan cara saudara berbuah dan berbuat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yom Kippur, kita mulai start hidup untuk hati yang bersih. Ya, ya. Kalaupun ada salah orang seseorang yang tidak bisa saudara berjumpa, saudara bisa telepon, ya. Saudara juga bisa bawa dalam doa kepada Tuhan untuk memberkati dia. Anda saudara, Tuhan lihat hatimu bahwa saudara memberkati dia, ya. Jadi ada hal yang cara yang Tuhan buat supaya kita bisa melakukan kasih kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah atau berdosa, ya. Jadi saudara yang kasih, berdoa terus, jaga hati sebagaimana Yesua berdoa, ya. Di Yom Kippur ini doanya itu seperti doa seorang yang merasa tidak layak kepada Tuhan. Pernah enggak saudara baca di ayat firman Tuhan, ada orang Farisi yang datang kepada Yesua, dia bilang apa? Aku sudah melakukan ini A, B, C, D, ya. Dan orang yang berdosa itu bilang apa? Dia mukulin dadanya, Tuhan, aku orang yang tidak berguna. Nah, di hari Yom Kippur ini, orang-orang Israel mukulin dadanya. Tuhan, aku tidak layak, aku orang berdosa. Ya, tidak ada yang kubanggakan. Nah, saudara bisa ambil ayat tadi, Yesaya 64 ayat 6, aku semua perbuatanku bagaikan kain lara. Otakku, hatiku, pikiranku sebentar-sebentar kadang-kadang sudah gampang menyimpang. Kadang-kadang tidak baik, ya. Kadang-kadang timbul kebencian, kadang-kadang timbul dendam, timbul sakit hati dan segala macam. Bahkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak layak. Ya, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku enggak layak. Sangat tidak layak. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, kita berdoa seperti doanya Yesua. Saudara pernah dengar Yesua meratap? Pernah dengar ayatnya? Belum. Ya, kita buka Ibrani pasal yang kelima. Kita baca, Yesua adalah Rabi, ya, guru kita, teladan bagi kita. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Supaya saudara diangkat Tuhan, dipermuliakan sebagaimana Bapa mempermuliakan Yesua. Ibrani pasal 5 ayat 7 kita akan baca baik-baik, perhatikan ayatnya, apa yang Tuhan katakan. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa Yahweh yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesua berdoa dengan apa? Ratap tangis, meratap. Saudara tahu meratap? Yesua berdoa meratap, Bapa, jauhkan Bapa cawan ini, dengan meratap. Saudara juga harus berdoa dengan meratap. Berdoa karena apa? Karena dosa dan kelemahan, kesalahan kita. Kalau Yesua sendiri menghadap Bapa dengan meratap, dengan menangis dan ratap, maka saudara juga, ya. Kenapa? Karena saudara dan saya pengikut Yesua. Sehingga dikatakan apa? Ia dimuliakan Bapa Yahweh. Ketika kita meratap, kita menangis kepada Bapa Yahweh, Bapa akan memuliakan kita. Ada amin? Ya, jangan keraskan hati, ya. Terima kasih. Saya pernah dulu dengar ada seorang hamba Tuhan cerita kepada kita, ya, lagi kumpul-kumpul. Kalau saya sih, walaupun misalnya ada masalah kemalangan atau apa, saya mah kuat, hati saya tidak mudah untuk apa? Untuk berduka, untuk sedih. Saya bilang dalam hati saya, cuman saya enggak komentar. Hebat juga ya, kok sebegitu kerasnya. Ada keluarga yang kemalangan, dia enggak bisa merasakan. Padahal dia bisa disebut sebagai hamba Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa?
Berdukacitalah dengan orang berduka cita. Jadi orang yang tidak bisa merasakan hubungan sesama, dia tidak akan bisa merasakan hubungan dengan Bapa Yahweh. Kenapa saudara yang kasih? Itu ada koneksinya, ada hubungannya. Karena hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sikap kita, itu akan dipantau Tuhan. Itu akan dinilai Tuhan, itu akan dilihat Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang apa? Anak-anak Tuhan yang berempati, bersimpati. Ya. Jangan sampai jemaat GPR Haleluya ada yang seperti itu, ya. Jadi, dia bilang dia tidak terpengaruh dengan keadaan apa. Itu ada keluarganya. Apalagi orang lain yang mengalami kemalangan atau kesusahan. Nah, dia seperti dianggap tidak ada, ya, angin lalu. Jadi saudara yang kasih, perlu jaga hati, ya. Hati itu akan terbentuk ketika kita menjaga hubungan kita dengan Bapa Yahweh, ya. Ketika Bapa Yahweh jadi perisai, saudara minta ampun kepada Tuhan, maka saudara akan menjaga hati kita terhadap ketetapan Bapa Yahweh. Ya, saya percaya saudara akan hidup baru dan saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, Yesua berdoa di Lukas pasal 6 ayat 12 juga, selain tadi Ibrani pasal 5 ayat 7, Yesua berdoa ketika dia mau memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Jadi saudara yang kekasih, ketika saudara juga mau mengadakan suatu keputusan atau sesuatu hal yang saudara ambil, ya, saudara harus mendahului dengan apa? Dengan doa, ya, dengan doa yang sungguh-sungguh, ya. Ya, saya tidak bilang saudara harus berdoa setiap hari meratap, tidak. Tetapi ada timingnya, ada saatnya saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa Yahweh, ya. Jadi apa yang Yesus lakukan itu maksudnya ditulis di kitab suci. Apa yang Yesus lakukan itu maksudnya apa? Sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai hal yang kita harus ikuti, harus kita tiru, ya, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Bapa membuat saudara setelah Yom Kippur ini untuk menyampaikan kebenaran, ya, untuk diutus Bapa Yahweh, untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui penginjilan-penginjilan yang saudara lakukan, ya. Coba kita baca dalam Yohanes 10 ayat 36. Yohanes 10 ayat 36. Ya, ayat yang terakhir ini. Yohanes 10 ayat 36. Sudah dapat semua? Saudara, sudah jam berapa? Jam 6 pas? Oke, 1 menit lagi saudara, saya minta untuk saudara bisa minum, ya, untuk membuka kehausan setelah kita berpuasa lebih kurang 24 jam. Sudah 24 jam, ya, sudah sesuai dengan firman Tuhan. 1 menit lagi saudara bisa minum. Tapi kita baca dulu Yohanes 10 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Tuhan, karena aku telah berkata, aku anak Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, Tuhan mau mengutus saudara sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Saudara tidak perlu gentar, saudara tidak perlu takut, ya. Apa yang dilakukan manusia kepada saudara ketika saudara mengakui Bapa Yahweh sebagai Tuhanmu, saudara tidak perlu gentar. Majulah sebagai utusan Bapa Yahweh. Ada amin? Ya, kalau Yesus berkata, aku diutus, terima kasih. Makasih Ibu Gembala, makasih Ma. Mari kita minum. Ayo. Dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan, kami akan membuka puasa kami di saat Hari Raya Yom Kippur ini, Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Demi nama Yang Maha Kudus,
kami berbuka puasa. Bisem Yesua Masyadon. Haleluya. Amin. Tolong dibagi air minumnya. Ya, siapa yang belum kebagian, supaya kita melepaskan puasa yang sudah Tuhan perintahkan. Saudara yang kekasih, hari ini saya menyampaikan kepada saudara, jadilah utusan Bapa Yahweh, sebagaimana Yesua dihujat, dikata-katain, dihina karena dia mengaku sebagai anak Bapa Yahweh. Kenapa dia dinista, dihina, dihujat? Karena dia mengakui Bapa Yahweh adalah Tuhannya. Ya, saudaraku, saudara, saya sampaikan di hari Yom Kippur, saudara harus berani mengatakan kepada banyak orang sebagai pengikut Yesus, Bapa Yahweh adalah Tuhan kita, pencipta kita, perisai kita, ya, benteng keselamatan kita, pengharapan kita, sehingga saudara dimanapun saudara berada, biar saudara menjadi berkat untuk keselamatan banyak jiwa. Ada amin? Puji nama Tuhan. Baik saudara yang kasih, kita akan tutup, kita akan berdoa, kita akan menyembah Bapa Yahweh. Saya minta nanti untuk doa firman Tuhan, ya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Pak Sigit, setelah kita naikkan pujian, ya, kita naikkan satu pujian, si jauh timur dari barat. Tolong teksnya. Nanti saya minta Pak Sigit berdoa untuk firman Tuhan setelah kita menyembah, ya. Setelah kita menyembah. Saya undang saudaraku bangkit berdiri. Ya, kasih slide-nya. Ya, mungkin saya juga enggak hafal seluruh syairnya. Sejauh timur dari barat, mari saudaraku bangkit berdiri. Ya, mungkin saudara sudah capek duduk dari tadi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Haleluya, amin. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut,
dan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Bapa. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. katakan sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Bapa. Pengampunanmu Bapa. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Yahweh. Yahweh. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang Bapa beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang Bapa Yahweh beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya, haleluya, Pujilah Kau Tuhan yang mengampuni kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
mauku Bapa. Yang mengendaki yang tidak baik. Datang padamu Bapa. Ampuni Bapa keluarga kami. Ampuni kami ya Raja. Ampuni Tuhan. Ampuni istriku Bapa. Ampuni anak-anakku Bapa. Ampuni cucu-cucu. Ampuni saudara-saudaraku Tuhan. Ya mereka yang merendahkan Torah-Mu, mereka yang menghina ketetapan-Mu, mereka yang mengkhianati-Mu, mereka yang mengkhianati saudara-saudaranya Bapa. Tuhan Yahweh ampuni. Tuhan Yahweh ampuni kami. Tuhan Yahweh ampuni. Tuhan Yahweh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh ampuni kami. Ampuni Rajaku. Engkau yang berkata Engkau setia dan adil. Barang siapa minta ampun, Engkau mengampun. Bapa, ku pegang janji-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami Bapa. Ampuni Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang minta ampun Tuhan. Lihatlah jemaat-Mu yang minta ampun ya Bapa. Tuhan, Bapa ya. Haleluya. Terima Bapa kasih. Yahweh baik. Bapa Yahweh baik. Bapa selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Bapa Yahweh baik. Bapa Yahweh baik. Engkau sungguh baik Bapa. Bapa Yahweh baik. Bapa selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Haleluya. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau.
Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Haleluya. Saya minta Pak Sigit berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita remakan lagu ini sekali lagi. Bentuk doa kita pada Bapa Yahweh yang baik. Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh baik, Bapa selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Beri kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, Kau sangat baik ya Tuhan. Amin. Teramat baik buat kami semua ya Bapa Yahweh. Kasih anugerah-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Seperti air mengalir yang tidak pernah habis ya Bapa Yahweh. Bahkan Bapa, kebaikan-Mu melebihi dari segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami syukur punya Bapa yang hebat. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sampai hari ini begitu besar ya Bapa. Kami masih kuat berdiri di sini ya Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapa. Di hari yang mulia ini ya Bapa. Di hari yang dahsyat yang suci ini ya Bapa. Di hari Yom Kippur ini ya Bapa. Di hari perdamaian-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengubah segar hati pikiran kami ya Bapa. Perkataan kami ya Bapa, ubahkan kami Bapa. Buat kami terus Bapa bisa lebih baik dan baik lagi ya Bapa Yahweh. Bisa mengerti apa yang Bapa perintahkan. Bisa melakukan apa yang Bapa perintahkan. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Buat melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu ini ya Bapa. Di hari perdamaian ini ya Bapa, kami percaya Kau akan membukakan pintu hati kami ya Bapa, untuk berdamai dengan siapapun, terutama dengan Engkau ya Bapa Yahweh. Kami percaya Bapa, Tuhan akan selalu menguatkan kami. Tuhan akan selalu ada dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang hebat ini ya Bapa. Bapak sudah beritakan firman-Mu oleh hamba-Mu ini ya Bapa.
Buat terus kami Bapa bisa terus berbuat baik dengan saudara-saudara kami, dengan jemaat kami, dengan saudara seiman kami, bahkan berdamai dengan Engkau ya Bapa. Mampukan kami Bapa, mampukan kami ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini bisa berkumpul ya Bapa. Kami percaya ini karena kasih sayang-Mu terhadap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena undangan-Mu Bapa di hari yang suci ini baru kami bisa datang, kami bisa hadir ya Bapa, untuk menikmati firman-Mu yang akan terus menjadi kekuatan kami, yang akan jadi penerang kami, pelita kami di mana kami melangkah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, ketidakmengertian kami ya Bapa, atas perilaku kami, tingkah kami, etika kami, bahasa kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami tidak baik Bapa, Kau ubahkan ya Bapa. Ampuni ya Bapa ketidaktahuan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami untuk kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Bapa Yahweh buat Pak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, sedang beritakan Bapa kebenaran-Mu ya Tuhan buat kami ya Bapa, yang sangat dahsyat ini, yang sangat luar biasa ini ya Bapa, buat kami bisa melakukan apa yang jadi firman-Mu ini ya Bapa. Berkati Pak Gembala, berkati Bu Gembala, berkati keluarga besarnya, berkati anak cucu mantunya, berkati segala usaha pekerjaannya ya Bapa, dan setiap pelayan aku berkati ya Bapa. Tidak ada kurang apapun dimanapun Bapak, Pak Gembala ini melangkah ya Bapak. Beri kekuatan, beri kesehatan. Kami percaya panjang umur buat Pak Gembala. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan kami. Kami percaya Tuhan yang akan selalu ada menguatkan kami di mana kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus sempurnakan Bapak doa kami yang tidak sempurna ini Bapak, karena kesempurnaan hanya milik Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Wow, luar biasa. Bapak Yahweh, Bapak yang besar dan Bapak yang sangat baik. Hari ini kasih tahu kiri kananmu kalau Bapak Yahweh sudah berdamai atas hidup kita semua. Ada kemenangan yang baru. Ibarat kertas. Kita pertama tuh kayak kertas lesu. Tapi setelah kita terima pengampunan dari Bapa, kita bagikan kain putih seputih bulu domba. Amin. Mulai saat ini katakan pada sekelilingmu, aku mau berdamai dengan kamu semua. Saat ini aku putuskan, aku mau mengampuni kalian semua. Amin. Kita terima hari Yom Kippur ini dengan hari kemenangan besar. Haleluya. Haleluya. Dari sejak tahun 5785 kita akan terima tuayan di 5786. Yom Kippur yang kita lalui ini awal, akhirnya nanti kita akan menutup tahun dengan kemenangan besar. Ada Yobel besar, amin. Amin. Kita akan berikan persembahan kita buat Bapak Yahweh. Sebelumnya saya akan mengundang yang berdoa untuk persembahan Ibu Naftali untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari biasa ini. Engkau berkenan, Engkau kami, Engkau berdamai atas kami percaya Tuhan, ini adalah kedamaian yang luar biasa yang menjadi rema atas hidup kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menjadi pribadi yang baru sebab Engkau mengubahkan hati, pikiran, roh, jiwa kami seturut apa yang Kau rancangkan atas hidup kami Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memberi persembahan. Bapa, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa yang Bapa berikan bagi setiap kami. Bapa, kami percaya bahwa hari ini kami adalah orang-orang yang menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri adalah hal-hal yang jauh dari apa yang sudah Engkau beri atas hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu di Filipi 4 ayat 19 tergenapi, bahwa Tuhan Yahweh akan memenuhi segala yang menjadi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini kami dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami disegarkan dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa sore hari ini adalah sore yang penuh dengan kemenangan, sebab Engkau yang telah berkenan melayakan, memperdamaikan, mensucikan, menguduskan hidup kami. Hidup kami diubahkan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kasih yang menyempurnakan setiap kami Bapa. Bapa, biarlah apa yang kami bawa sore hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu apa yang ada pada kami milik Engkau Tuhan. Hidup kami, hati kami, harta kami, pekerjaan, semua yang kami miliki milik Engkau Tuhan. Biarlah sore hari ini kami mau bawa apa yang bisa kami bawa di hadapan-Mu dengan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang mempersembahkan dengan segala ucapan syukur mereka, dengan apa yang ada di dalam tangan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau membuka setiap jalan-jalan bagi mereka Tuhan, lurus dan ratanya jalan-jalan mereka. Kami mau bilang sore hari ini Tuhan, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi penghalang-penghalang. Semua pintu-pintu berkat yang tertutup atas jemaat-Mu, sore hari ini kami nyatakan terbuka lebar Tuhan, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kau yang memampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau beri dengan sukacita, kami mau beri dengan segala kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, luar biasa doanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Sambil ini kita naikkan lagu pujian, Persembahanku. Ku bawa ke, kami persilakan Bapak Gembala. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Bapa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Bapakku, Bapakku, terimalah korban
di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatap Bapakku. Terimalah Bapakku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Sekali kita mau katakan, takkan pernah ku bawa nyembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Bapakku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hati. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh kita yang ajaib. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan korban ucapan syukur, korban persembahan. Kiranya Bapak Yahweh membalaskan berkali-kali untuk Bapak Ibu semua. Dan diberkatilah engkau yang memberi, dan diberkatilah engkau saat memberi. Amin. Saatnya kita akan dengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar. Kami persilakan waktunya. Haleluya. Sahabat salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah bisa beribadah Sabat Hagadol pada hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sekalipun mungkin saat ini perutnya sudah mulai manggil-manggil, tetap bersabar mendengarkan pengumuman sampai ibadah ini selesai. Jadi yang sudah minum, tapi nanti tutuplah puasa dengan yang manis-manis, lihat saya saja dulu. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Ibu Astri Sregar tanggal 7 Oktober dan Bapak Gembala tanggal 9 Oktober dan Elsa Putri Nurani tanggal 9 Oktober, dan hari ini ada Ibu Alin Kusumawati. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan hari ini. Dan untuk minggu yang akan datang ada Ibu M. Sibarani Boru Simatupang tanggal 14 Oktober dan ada Yusuf Kurniawan. Jadi sekalipun Yusuf tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi seringkali aktif mengikuti ibadah kita baik online. Jadi saya tetap masukkan dia ada di grup GPR. Haleluya. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, karena khusus yang hari ini Pak Gembala yang berulang tahun,
Ya, saya minta kesediaan Pak Karel yang akan mimpin doa nanti ya untuk Pak Gembala. Jadi saya undang Astri untuk ke depan. Deon masih mau didoakan nggak Deon? Minggu lalu soalnya belum didoakan. Kalau mau didoakan silahkan ke depan kalau mau dapat kado dari Opung. Oke. Oh sudah dikasih. Jadi sekalipun sudah didoakan ya. Puji Tuhan. Oke, silakan Astri dan umur panjang di Ibu Alin di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan sampai selamanya. Ayo Pak Karel, silakan Pak. Pak Karel yang berdoa. Karena spesial, jadi sekaligus ada Pak Gembala di sini. Jadi Pak Karel yang sekaligus semua saja Pak. Cek. Menghadap ke jemaat. Mohon maaf, menghadap ke jemaat. Cek. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kita berdiri sama-sama untuk berdoa untuk Bapak Gembala kita ya, yang Tuhan kasihi, kita kasih bersama. Mengangkat tangan kita untuk Bapak Gembala kita dan saudara kita Ibu Alin dan Ibu Astri yang berulang tahun pada tanggal 7, tanggal 9 Oktober yang lalu. Terpujilah Tuhan Yahweh Bapa kami yang kekal, Bapa yang maha kudus, maha besar, maha dahsyat, Bapa yang maha kasih, maha mulia. Kami bersyukur Bapa di hari Yom Kippur ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Bapa Yahweh. Hari pendamaian yang luar biasa. Kami mengalami pendamaian dengan Bapa Yahweh melalui darah Yesus Masiha yang mati di kayu salib untuk menebus hidup kami dari kematian karena dosa dan memindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib dan mendamaikan kami dengan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami, Bapak Remedi Pangabean. Bapak Yahweh memberkati Bapak Gembala kami, Gembala sidang, sebagai Gembala sidang kami GPRY, haleluya. Dan sebagai Ketua Sinode GPRY Indonesia, Bapak memberkati Gembala sidang kami. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Bapak terus menyertai Bapak Gembala sidang kami, melayani kami semua jemaat yang ada di tempat ini dengan luar biasa. Memimpin kami anak-anak Tuhan yang ada di gerejamu GPR Haleluya Depok. Membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Mengajarkan kami Torah kebenaran dari Bapa Yahweh. Sehingga kami semua jemaat GPR Haleluya mendapat berkat dari Bapa Yahweh. Lewat gembala sidang kami yang Tuhan urapi dengan urapan yang luar biasa. Memberkati Bapak Gembala sidang kami. Bapak juga memberkati Ibu Gembala Ibu Dewi Sartika, Ibu Dewi Sartika Siregar. Bapak memberkati, mendampingi Bapak Gembala kita ya Tuhan, bersama-sama. Biar Bapak memberkati keluarga, anak-anak, cucu dan mantu, berkati semua pelayanan Bapak Gembala kami. Biar Bapak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Membawa banyak jiwa-jiwa bertobat, mengenal nama Tuhan Yahweh. Dari ujung timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, nama Bapak Yahweh dipermuliakan lewat pelayanan Bapak Gembala sidang kami. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Ibu Alin, Bapak memberkati Bapak Ber juga Tuhan, panjang umur ada di tangan kanannya, Tuhan tangan kirinya kemuliaan dan kekayaan dan kemuliaan. Biar Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, ya Tuhan berkati anak dan cucu, Tuhan apa yang
dirindukan Tuhan. Biar Bapak terus menyertai usaha, pekerjaan dan Ibu Alin. Tuhan berkati, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat berlimpah-limpah dalam segala hal yang baik turun atas Ibu Alin ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Terus memberkati keluarga besar Ibu Alin. Bapak juga kami berdoa untuk Ibu Astri Siregar. Tuhan berkati, Tuhan semua keluarganya dan semua keluarga besar. Tuhan memberkati segala kerinduan hatinya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam segala hal yang baik. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk, tidak lupa untuk Putri ya Tuhan, Putri Elsa Putri. Tuhan berkati, Tuhan berikan dia kepandaian, kepintaran, kesehatan yang sempurna, kelak menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, berkati semua ya Bapak, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Putri Elsa Putri ke dalam tangan kasih Bapa Yahweh. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk Deo. Tuhan memberkati Deo, Tuhan karuniakan dia kepintaran, kepandaian, kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Bapak, dia 10 kali lebih pandai dari teman-temannya Tuhan. Bapak, biar dia menjadi Tuhan anak yang luar biasa, yang menghormati orang tua, takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Berkati kedua orang tuanya ya Bapak, agar mendidik dia dalam Tuhan, dalam kebenaran, dan diberkati kelak menjadi orang yang luar biasa hebat. Di dalam nama Tuhan Yahweh kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Selamat ulang Tuhan. tahun. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke. Ya, terima kasih. Pak Gembala, saya mohon tetap berdiri di sini, Pak. Saya mau strap Pak Gembala. Ada kado dari ibu-ibu yang mau diberikan. Saya persilahkan ibu-ibu yang sudah bersahati, yang sudah menunjukkan kesehatian untuk memberikan kado yang terbaik buat Pak Gembala. Ya, tolong doakan juga Pak Gembala pada besok hari Minggu akan berangkat ke Medan. Jadi biar semua acara di Medan, ada acara musyawarah daerah, majelis daerah Sumatera Utara bisa berjalan dengan lancar. Jadi Tuhan Yahweh menyertai, dan juga nanti pas tanggal 17 Pak Gembala juga sudah bisa bersama-sama dengan kita untuk merayakan Sukot. Ayo, yang mau ngasih kado siapa? Atau yang Bu Alin yang ulang tahun hari ini yang mau memberikan kado? Di tangan kirinya kekayaan, Puji Tuhan. kehormatan sampai selamanya. Ya. Kameri mana? Kanan Tunggu kanan sebentar. di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai Lihat ke sini juga, selamanya. lihat. Tangan panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan Oke. dan Selamat ulang tahun, Pak kehormatan Gembala. sampai selamanya. Oke, terima kasih. Haleluya, Pak Gembala selamat mau bicara. Saya menyampaikan terima kasih buat kaum ibu semua ya. Salam, terima kasih ya Bapak yang memberkati kaum ibu Jemaat GPR di Haleluya. Terima kasih Bapak yang membalas dan memberkati. Ya, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Kadonya dibukanya di rumah apa nanti di sini? Di rumah aja ya. Nanti difoto sama Ibu Gembala ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya rasa pengumumannya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Karena perut. Oh, untuk latihan besok para pelayan diharapkan besok bisa hadir di Kelapa jam 10 pagi. Kita akan mulai latihan. Jadi besok adalah latihan terakhir untuk semua pelayan. Jadi worship leader, singer, penari tamborin, Davidic dance, dan juga penari banner. Jadi semua diharapkan hadir jam 10 supaya juga tidak terlalu sore pulangnya, dan karena besok harus sekolah. Untuk yang tanggal 17 yang karena rencananya tanggal 17 itu ada gladi resik jam 10 pagi. Jadi kalau ada anak-anak sekolah ataupun juga yang orang yang kantor membutuhkan surat izin dari gereja, tolong hubungi saya Japri supaya bisa segera dibuatkan. Tapi kalau memang dari kantor sudah mengajukan izin cuti, puji Tuhan, jadi nggak perlu surat. Jadi diharapkan nanti hari Kamis itu para panitia dan juga panitia mungkin sudah berkumpul dari jam 8 atau jam 9, jam 10 para pelayan sudah mulai bisa gladi resik di GBI Rock. Jadi cuma hanya tinggal besok latihan dan satu gladi resik di tanggal 17 jam 10 pagi. Ya, saya rasa itu saja. Kemudian untuk pengumuman berikutnya, persembahan pujian untuk kaum bapak ataupun juga kaum ibu bisa tolong dipersiapkan. Jadi tolong dengan baik direncanakan, dirancangkan yang baik supaya acara Sukot pada hari Kamis tanggal 17 bisa berjalan dengan lancar. Itu saja, saya kembalikan ke pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oke, thank you. Puji nama Bapak Yahweh yang ajaib, yang dahsyat. Kita sudah dengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar. Kita langsung saat ini berdoa syafaat. Kita mau angkat setiap doa syafaat kita untuk kita, dan semuanya akan diangkat dalam nama Bapak Yahweh semua terjadi. Kami persilakan Bapak Naftali untuk berdoa syafaat. Mari kami satu dalam doa. Terpujilah Bapa yang begitu mengasihi kami, Yahweh Zevaot, Elohim Abraham, Ishak dan Israel. Nabi Mika katakan bahwa siapakah Elohim seperti Engkau Bapa, yang menyingkirkan kesalahan-kesalahan dan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran atas miliknya yang tersisa. Dan Bapa Yahweh tidak akan mengkukuhkan murkanya selama-lamanya, karena Dia suka akan kemurahan hati. Bahkan Dia akan kembali, Dia akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita, khususnya jemaat GPRY. Haleluya. Dia akan menginjak-injak kesalahan-kesalahan kita, dan Ia akan melemparkan semua dosa salah kami ke dalam tubir-tubir laut yang paling dalam. Terima kasih Bapa untuk kesempatan Yom Kippur ini. Suatu hal yang kami alami dalam kehidupan kami yang didahulukan oleh leluhur-leluhur kami di tanah perjanjian. Dan Bapak, Yom Kippur begitu khusus Bapak percayakan bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Sehingga Bapak pada kesempatan saat ini Bapak tambahkan di dalam Yom Kippur yang Bapak rindukan adalah saat umatnya semakin ehad dengan Bapa, semakin mencari wajah Bapa, semakin berseru kepada Bapa, dan semakin mengaktivitaskan apa yang Bapa kehendaki. Bapa, hamba berdoa supaya kembali semangat pendoa-pendoa di dalam jemaat ini dibangkitkan, dan ada lagi kelompok-kelompok yang mau berdoa
Sebab segala sesuatu yang dimulai harus diawali dengan doa. Dengan doa yang sungguh-sungguh, sebagaimana Yesus Hamazia katakan, dia mendoakan segala sesuatu dalam ratap tangis yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak baik, amat baik, sangat baik. Kami percaya kami masuk dalam suatu era yang baru setelah kami boleh menjalankan Yom Kippur ini, dan kami bukan saja diperdamaikan, tapi Bapa lah yang menurunkan segala sesuatu kepada kami. Sebab siapakah kami ini? Kalau bukan Bapa yang lebih dulu mengasihi kami, kami tidak dapat mengasihi Bapa. Kalau bukan Bapa yang lebih dulu mengampuni kami, maka kami tidak bisa dapat mengampuni sesama kami. Karena itu Bapa, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu, khususnya untuk Bapa memberikan kami putra tunggal-Mu Yeshua Hamazia yang telah mendamaikan kami dengan Bapa melalui darah yang begitu luar biasa. Perjanjian darah yang begitu mahal dan nilainya sangat tinggi dan tidak dapat ditandingi oleh apapun di surga, bumi maupun di helal yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu kami sudah masuk ke dalam periode yang baru, yang mana presiden yang baru sudah disiapkan untuk dilantik. Bapak, kami berdoa supaya segala sesuatu yang berlangsung sampai saat ini dan kemudian akan sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki bagi bangsa dan negara kami. Maka terjadi lawatan dari Bapak dari ujung timur sampai ke Sabang, dari Kalimantan sampai Pulau Rote, dan Bapak, kami yang khusus Bapak tempatkan di Jawa Barat ini semakin giat berdoa supaya terjadi lawatan di Jawa Barat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk semua jemaat GPRY. Bapak yang tidak bisa hadir, Bapak tetap lawat mereka, anak-anak kami yang masih ikut dalam studi mereka, apa yang masih bekerja, Bapak juga jamah dan lawat mereka semua. Kami berdoa untuk setiap mereka yang juga memberikan perhatian, ambil bagian dalam kepanitiaan untuk ketiga hari raya ini. Bapak berkati setiap usaha, setiap mereka, setiap anggota panitia. Bapak berkati dengan melimpah ruah. Ada yang harus meninggalkan pekerjaannya, ada yang harus meninggalkan tanggung jawabnya, tapi kami percaya Bapak akan melipat kali gandakan, berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak yang baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Bapak, kami akan sebentar lagi masuk dalam penutupan dari ibadah ini. Kami persiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami semua supaya apa yang kami nikmati hari ini kami dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami yang akan datang. Mulai hari ini ke depan sampai Bapak membukakan kami untuk masuk dalam hari raya Sukot. Terima kasih Bapak. Terpujilah Bapak yang kami sembah dalam nama putranya yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah nama Bapa Yahweh, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dari setiap dosa salah kami, sebagaimana kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Tuntun kami supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Bebaskan kami dari yang jahat, supaya kami, Bapa Yahweh, jauhkan segala sesuatu yang daripada kami. Sebab Bapalah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku
lupakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, penebus Israel, penebus kami berglori bersukacita Tuhan, di hari raya pendamaian Kau berikan pengampunan kepada kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Bapa umat-Mu yang telah beribadah Syabat Gadol, merayakan hari raya Yom Kippur hari ini Bapa. Tuhan, hamba percaya Engkau akan memberkati umat-Mu. Diberkatilah mereka masuk, diberkatilah mereka keluar. Engkau akan memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan Tuhan kekuatan untuk mereka menjadi pemenang dimanapun mereka berada. Tuhan, berkat-Mu menyertai umat yang telah beribadah Sabat Gadol pada hari ini Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan menikmati berkat makanan yang dibawa anak-anak-Mu Bapa untuk tubuh jasmani kami yang telah berpuasa. Bapa Yahweh, berkati makanan yang masuk dalam tubuh kami seperti Engkau memberkati kami dengan kebenaran-Mu, dabar-Mu, firman-Mu pada hari ini. Bapa, balaskan berlipat gali ganda tangan-tangan yang mengerjakan, yang memberikan dengan hati yang sukacita, dengan ketulusan. Bapa, beri mereka rezeki dan kemurahan yang berlipat kali ganda. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku kekal sepanjang zaman, segala abad, glory, haleluya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarecha Yahweh ve'yishmerecha. Yair Yahweh fanai faleka vichunika. Yisa Yahweh fanai faleka v'yasem lecha shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Toda Raba. Haleluya, haleluya. Abi Toda Raba. Avinus Yeba Syama. Gadol, saya menyampaikan gemar Hatimah Tofa. Haleluya.